Kembali berjumpa dalam Remas STMJ, Renungan Malam Singkat Stella Maris Jepara. Hari ini Sabtu ke-22, tanggal 7 September 2024. Judul yang saya ambil, ini nggak boleh, itu juga nggak boleh. Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat, adik-adik, anak-anakku, sebagai orang Katolik, kadang atau bahkan berkali-kali kita mendengar Gereja Katolik itu aturannya macam-macam, angel. Jadi orang Katolik itu susah, sulit, lebih mudah gereja lain. Ya, mau baptis pelajaran setahun katanya. Padahal kalau tahu betul ya tidak sampai setahun. Mau komuni pertama atau terima ekaristi pertama, belajar lagi. Menikah hanya sekali, istri atau suami hanya satu. Mas, kakean aturan, terlalu banyak aturan gereja Katolik. Saudara-saudariku, ibu bapak, anak-anakku, mari kita sejenak merasakan. Di berbagai negara yang negaranya teratur, negaranya rapi, saya tidak pamer ya ini ya, saya sharing, saya pernah ke Eropa, saya ke Perancis, saya ke Spanyol, Portugal. Tempatnya itu rapi, bersih. Di bandara itu juga antrian rapi, tidak ada uyuk-uyukan, karena sudah jelas di mana sebuah bangsa, kelompok orang, paguyuban orang, hidupnya teratur, rapi, bagus, pasti ada aturan yang disepakati. Ada SOP bahasanya sekarang, standar operasional project atau program. Kalau kita tidak punya SOP, nah hidup kita ngawur, tidak jelas. Gereja Katolik ingin sungguh menghargai setiap orang yang mau menjadi Katolik atau menjadi semakin Katolik dengan tahap-tahap yang memungkinkan orang itu sungguh siap jiwa raganya untuk menjadi Katolik atau untuk menyambut sakramen tertentu. Pernah ada seorang bapak di sebuah paroki di mana saya pernah bertugas, itu datang dengan ketua lingkungan di mana dia tinggal. Dia mengatakan, Romo, saya mau kembali ke gereja Katolik, asalkan saya tidak perlu menceraikan istri-istri saya. Bapak itu istrinya 3. Nah itu saya tidak bisa Pak, kalau Bapak tidak meninggalkan yang 2, memilih salah satu dan memperbaiki diri, mengikuti norma gereja Katolik, tidak bisa. Ya sudah, saya tidak mau kembali Katolik, tidak apa-apa Pak, monggo, sumonggo, silahkan. Gereja Katolik tidak bisa dikalahkan oleh kepentingan pribadi, kepentingan diri. Ya, maka aturan-aturan yang ada itu justru untuk menghargai. Aturan-aturan yang ada itu justru untuk meneguhkan. Sebagaimana yang kita dengar hari ini, Injil Lukas bab 6 ayat 1 sampai 5. Yesus menekankan nilai-nilai yang diperjuangkan, nilai yang dihidupi. Aturan itu penting, norma itu baik, membangun orang, tetapi jangan sampai tujuannya hanya pada norma itu. Norma itu, seperti yang saya katakan tadi, negara-negara itu teratur rapi, itu karena normanya sebagai sarana untuk mengatur orang. Hukum-hukum yang ada di dalam hidup kita beriman juga mengatur kita, supaya kita semakin beriman, supaya hidup kita tepat, benar, baik, dan sejalan dengan apa yang Tuhan maksudkan. Tuhan Yesus justru tetap mendukung berbagai macam norma. Buktinya 10 perintah Allah juga tidak dihapus, justru harus diikuti. Tetap ada norma yang mengatur kita. Tetapi kita harus sadar, nilai yang kita perjuangkan di sana harus kena. Semoga
kita makin taat, tetapi makin beriman. Dimuliakanlah Tuhan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Sebenarnya ini bisa, itu bisa, asalkan mengantar kita kepada kepenuhan hidup nilai iman Katolik. Salam dari Pantura, berkah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.